Di Indonesia, korupsi bukan lagi sekedar kejahatan. Ia telah menjadi bagian dari krisis kepercayaan publik. Setiap tahun, kasus korupsi selalu muncul di berbagai macam sektor, mulai dari pendidikan, energi, bantuan sosial, sampai ke pengadaan barang publik. Namun, di era digital saat ini ada satu hal yang ditakuti oleh para koruptor, yaitu viral. Korupsi di Indonesia telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan menjadi persoalan sistemik yang berdampak terhadap ekonomi, sosial, maupun legitimasi pemerintah. Berbagai kasus besar seperti korupsi bantuan sosial, pengadaan proyek, sampai dugaan korupsi di sektor energi menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan masih terus terjadi. Masalahnya, tidak sedikit kasus yang baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media bukan lagi sekedar alat penyampaian informasi. Media telah berubah menjadi instrumen tekanan publik. Di era digital, masyarakat menyebarkan informasi, bahkan mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan publik dalam mengawasi pemerintah kini tidak lagi berada di lembaga formal, tapi juga di ruang digital. Dalam teori demokrasi modern, media memiliki fungsi sebagai watchdog atau pengawas dalam kekuasaan. Media yang bebas dan independen berperan penting dalam mengungkap praktik korupsi, meningkatkan transparansi, serta membangun akuntabilitas publik. Melalui jurnalisme investigasi, media dapat membuka informasi yang sebelumnya tertutup, mendorong munculnya tekanan sosial terhadap pejabat publik. Perkembangan media sosial mempercepat proses tersebut. Informasi kini menyebar dalam hitungan detik. Video pendek, unggahan TikTok, Threads, Twitter, hingga konten investigasi di YouTube mampu membentuk perhatian publik secara masif. Namun, efektivitas media dalam pemberantasan korupsi tidak berdiri sendiri. Media hanya akan efektif apabila terdapat kebebasan berekspresi, akses informasi publik yang terbuka, serta jurnalisme yang profesional dan etis. Tanpa itu, media justru dapat berubah menjadi alat propaganda, framing politik, dan penyebaran disinformasi. Di era digital, tantangan baru muncul dalam bentuk hoax, manipulasi, opini, dan buzzer politik yang dapat mengaburkan substansi kasus korupsi. Akibatnya, perhatian publik seringkali lebih fokus pada sensasi dibanding penyelesaian masalah secara sistematis. Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah, pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis investigasi dan whistleblower. Pengungkapan kasus korupsi seringkali mengalami intimidasi, tekanan politik, bahkan ancaman keamanan. Padahal, jurnalisme investigasi merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun transparansi pemerintahan. Tanpa perlindungan yang kuat, media akan sulit menjalankan fungsi pengawasannya secara independen. Rekomendasi yang kedua, transparansi dan digitalisasi data publik. Pemerintah perlu memperluas sistem keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi. Data mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga proyek pemerintah harus dapat diakses masyarakat secara mudah dan real-time. Semakin terbuka akses informasi, semakin kecil ruang bagi praktik korupsi untuk disembunyikan. Transparansi digital juga memungkinkan masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Rekomendasi yang ketiga adalah kolaborasi media, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan kolaborasi antara media, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas digital. Rekomendasi yang keempat, literasi digital anti-disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Masyarakat harus mampu membedakan informasi yang valid dengan hoaks atau manipulasi opini. Tanpa literasi digital, isu korupsi dapat dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, pendidikan literasi media perlu diperkuat sejak sekolah hingga ke perguruan tinggi. Rekomendasi yang kelima, optimalisasi media sosial pemerintah, di mana lembaga pemerintah perlu memanfaatkan media sosial secara lebih transparan dan akuntabel. Media sosial pemerintah tidak boleh sebagai alat untuk pencitraan publik, tetapi harus menjadi sarana keterbukaan informasi, pelaporan publik, dan transparansi kebijakan. Dengan komunikasi yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat meningkat. Korupsi tumbuh dalam ruang yang gelap, dalam sistem yang tertutup, dan dalam budaya diam. Namun, media menghadirkan cahaya. Di era digital, kekuatan publik tidak lagi hanya berada di dalam ruang sidang atau gedung pemerintahan. Kekuatan itu kini berada di tangan masyarakat, di layar telepon genggam, di media sosial, dan di keberanian untuk bersuara. Karena terkadang, satu video viral dapat mengguncang kekuasaan.